Shalom Gereja Oikos Online, saya mau ajak kita untuk kita siapkan hati kita dan kita berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. And all I have within me I give you praise, and all that I adore is in you. And Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. And Lord, I give you my heart, I give you my soul. Oh, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Na na na. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Oh, Lord, have your way in me. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Semua kita pasti tidak mau mengalami apa yang namanya penderitaan, kesusahan, kesulitan, apalagi sakit penyakit. Semua orang menghindari rasa sakit itu. Nah, hari ini saya recording ini di ruang rumah sakit di mana istri saya sedang dirawat, baru saja mengalami operasi. Nah, kebetulan tepat dengan tema hari ini mau dibahas tentang bagaimana kita tidak give up, tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, kesusahan yang dihadapi oleh banyak orang, siapapun saat-saat ini sedang mengalami penderitaan. Baik yang namanya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, istri saya sakit dan harus ngalamin operasi. Dan juga banyak orang yang saat ini sedang nonton video ini sedang menghadapi masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, keuangan, apapun yang kita sedang hadapi. Maka kita perlu pembekalan firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan ingin mengajarkan kita bersama Pastor Leo bagaimana kita tidak gampang menyerah. Kita harus berjuang di tengah-tengah penderitaan apapun yang kita sedang hadapi. Memang sekali lagi
Waktu seorang bayi lahir ke atas muka bumi ini, sudah menangis, menandakan dunia ini tempat yang penuh dengan air mata, kesulitan dan kesusahan. Tetapi bersama Tuhan Yesus Kristus, apapun kesulitan kita, kesusahan kita bisa mengambil maknanya. Kita bisa dikuatkan, kita bisa diberkati di tengah-tengah masalah apapun. Jadi sekali lagi, saya tidak panjangkan lagi, jangan menyerah, mari kita terus berjuang bersama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom, Jemaat Gereja Oikos Online dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Kembali bersama-sama dengan saya, Pastor Leo Immanuel. Nah, hari ini saya mau share firman Tuhan kepada Anda sekalian dengan judul Pahlawan. Apa itu pahlawan? Pahlawan adalah pasti harus melawan tekanan. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Korintus 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, saudara-saudara sekalian, kata penderitaan di ayat ini berasal dari kata Yunaninya tlibo, akar katanya tribos atau aphet, sebuah jalan yang harus diambil, saudara-saudara. Harus diambil sebuah jalan, ya, sebuah jalan yang harus diambil, saudara-saudara. Tapi juga dia berbicara mengenai tribulation, kesengsaraan atau godaan, ya. Jadi bisa juga berbicara mengenai burden, beban, ya. Sebuah jalan yang penuh kesusahan dan aniaya, aphet, saudara. Sebuah jalan yang penuh kesusahan, penuh dengan aniaya, aphet, ya, sebuah jalan yang harus diambil. Itu asal dari kata penderitaan, ya, kata penderitaan. Nah, jalan ini mau tidak mau harus diambil, saudara-saudara. Nggak bisa enggak, ya. Nah, kemudian kata penderitaan ringan, kata ringan berasal dari kata Yunaninya elapros, artinya cepat, saudara-saudara. Quick atau cepat.
quick atau cepat. Jadi penderitaan ringan itu, penderitaan yang kita alami itu, penderitaan ringan itu penderitaan yang cepat sebetulnya. Bukan penderitaan yang lama, bukan penderitaan yang lama banget. Ya sekarang saudara-saudara, kalau kita nengok ke belakang dalam hidup kita ini, pasti kan kita pernah susah, pasti kita pernah bergumul, pasti pernah ada duka cita dalam hidup kita ini. Tapi saudara-saudara, kalau kita lihat ke belakang, penderitaan itu cepat selesai, sudah selesai saudara-saudara, ada durasinya. Jadi penderitaan itu saudara-saudara selalu ada dua prinsip. Yang pertama, dia tidak pernah melebihi kekuatan kita. Sebagaimana yang Tuhan lakukan, katakan bahwa penderitaan yang kamu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kamu. Jadi prinsip pertama dari sebuah pencobaan atau penderitaan atau perjuangan adalah dia tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Yang kedua, dia selalu ada durasinya, ada masa selesainya. Coba kita tengok diri kita. Pasti sudah selesai, pasti ada masalah yang sudah selesai, saudara-saudara ya. Jadi elapros itu quick atau cepat. Nah, kata kemuliaan itu dari bahasa Yunaninya doxa, splendor, brightness of moon and stars or sun. Kemuliaan seperti malaikat, kemuliaan yang hanya milik Tuhan. Daripada penderitaan ringan yang sekarang ini, saudara-saudara ya, mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi dari segala-galanya. Nah, kata daripada penderitaan itu dari kata katergazomai. Katergazomai itu artinya gini, pekerjaan yang telah diselesaikan. Ya, pekerjaan yang telah diselesaikan. Jadi maknanya adalah begini Bapak Ibu, dari ayat ini, sebuah penderitaan, sebuah kesusahan, sebuah aniaya ringan yang sesaat ini, yang sebentar ini, menghasilkan bagi kita sebuah kemuliaan yang bersinar seperti matahari, kemuliaan dengan kualitas Tuhan, jauh lebih besar daripada penderitaan yang harus kami alami atau kami selesaikan atau kami tanggung sampai akhir. Kalau kamu mau menerima tersebut, jadi penderitaan ini memang harus kita lakukan. Susah payah ini emang harus kita terima saudara-saudara, harus kita terima. Kenapa? Kalau kita mau mengalami, melihat, merasakan kemuliaan lebih besar daripada itu. Saudara, tidak pernah ada kemuliaan diberikan tanpa salib. Tidak pernah ada ijazah yang benar nih diberikan tanpa penderitaan kita untuk belajar. Diuji, belajar, ujian lagi, belajar lagi, susah payah kita begadang untuk bisa bikin satu paper atau satu tugas, saudara, untuk kita assign satu tugas. Lalu kemudian lulus, saudara-saudara. Ketika saya bertugas bikin disertasi, saudara-saudara, hampir tiap hari saya ke perpustakaan, dari perpustakaan buka sampai perpustakaan tutup, saya baca buku, bikin disertasi, baca buku, tesis bukan disertasi saudara, bikin tesis, capeknya minta ampun saudara, capeknya minta ampun. Sampai kemudian saya kejar-kejar dosen, minta tanda tangan mereka, baca buku lagi, begadang lagi, dianulir lagi, salah ini, perbaiki lagi, aduh capeknya minta ampun. Tapi kemudian saudara, ketika diterima, saya ujian dan wisuda datang. Ketika nama saya dipanggil sebagai salah satu lulusan magister teologi, saudara-saudara, saya maju di panggung, disorot TV, disorot lampu, di foto-foto, saya lihat wajah istri dan anak-anak saya bangga sekali. Saya sudah menetapkan sebuah langkah maju untuk keluarga kami. Papanya lulus master, saya maju di wisuda, saudara-saudara. Semua penderitaan waktu saya selama 2 tahun kuliah, bikin tugas sampai begadang-begadang, meringkas buku, laporan bacaan, buku 1000 halaman lebih, saudara-saudara, berbahasa Inggris yang tentunya lebih sulit untuk saya mengerti. Berbagai macam buku saya baca, saya bikin laporan tugas, itu selesai. Penderitaan itu gak ada artinya dibandingkan hari itu saya dinyatakan lulus. Bisa Anda bayangkan susah payah Anda pada hari ini akan berbuahkan kemanisan suatu hari kelak, saudara-saudara. Yang mana kalau Anda hindari kesusahan tersebut, Anda hindari pergumulan tersebut, Anda gak akan pernah menerima kemuliaan tersebut. Demikian pula dalam dunia ini, kalau kita ikut Tuhan, kita menderita ikut Tuhan, mungkin kita teraniaya karena kita ikut Tuhan Yesus, saudara-saudara. Semua harus kita lewati, mau gak mau, saudara. Supaya apa? Supaya nanti kita mendapatkan kemuliaan Tuhan, mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tetaplah setia. Nah, 2 Korintus 4 ayat 17 tadi, saya akan bacakan terjemahan The Message Bible. The Message Bible bilang seperti ini. These hard times are small potatoes compared to the coming good times, the lavish celebration prepared for us. Jadi, dikatakan dari terjemahan The Message Bible ini adalah masa-masa susah ini itu seperti kentang kecil dibandingkan dengan kemuliaan besar yang diberikan kepada kita, yang dipersiapkan kepada kita. Sebuah kentang kecil, saudara-saudara. Sebuah kentang kecil dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nggak ada artinya.
susah payah kita kalau kita mengejar satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, satu kemuliaan yang Tuhan nyatakan kepada kita, saudara-saudara, ataupun yang dunia berikan kepada kita, berbuahkan, misalkan saudara-saudara, perusahaan yang semakin berkembang, jabatan yang kita raih, berbagai macam kesempatan yang kita dapat, semua itu dihasilkan dari pondasi benih-benih air mata, keringat, kesusahan yang kita terima. Tapi dia akan berbuahkan kemanisan. Karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ingat itu, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, Paulus berkata bahwa penderitaan ringan ini, sebenarnya apa sih yang dialami saudara-saudara sampai dia berkata penderitaan ringan ini? 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 26 berkata demikian. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Jadi semuanya serba bahaya, saudara-saudara. Yang dialami oleh Paulus sesuatu yang susah. Disesa orang Yahudi itu ada cambuknya. Saudara, cambuknya itu ada cambuk dari kulit begitu, itu dicambuk 40 kurang 1 itu 39 kali. Itu sesahannya orang Yahudi, saudara-saudara. Dicambuk di bagian dada dan di bagian punggung sehingga tidak membahayakan nyawa sebetulnya, tetapi 39 kali. Kalau cambuk yang digunakan kepada Tuhan Yesus itu cambuk Romawi, itu ada paku-paku, ada besi-besi di ujungnya dan itu lebih menyakitkan. Nah, 39 kali 5 kali dia dicambuk demikian. Dia hampir tenggelam, digigit ular beracun. Tapi kemudian Paulus berkata bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini. Kenapa saudara-saudara dia berkata penderitaan ringan yang sekarang ini? Sederhana Bapak Ibu, sederhana sekali. Karena dia memantapkan pandangannya kepada apa yang ada di depan. Yaitu kemuliaan yang Tuhan berikan. Ketika susah-susah kita kerja, susah-susah kita belajar, saudara-saudara, susah-susah kita berproses dalam kehidupan ini, Bapak Ibu ingatlah satu tujuan di depan, tujuan yang mulia, saudara-saudara. Apakah itu membahagiakan istri, membahagiakan keluarga. Ingatlah kita sedang punya meng-aiming satu goal di depan kita. Untuk menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil dalam bidang kehidupan, dalam bidang bisnis, dalam bidang pekerjaan. Kita fokuskan bayangan kita, pandangan kita kepada ke depan. Kita bergerak terus. Kita katakan bahwa saya sekarang susah. Saya sekarang ibarat kata tangan jadi kaki, kaki jadi tangan. Saya peras keringat hari ini. Tapi saya tahu saya sedang berjalan menuju kepada keberhasilan. Ada waktunya nanti di mana saya akan tenang-tenang dan berkata penderitaan yang dulu itu nggak ada artinya dibandingkan apa yang saya capai pada hari ini. Pun demikian waktu kita ikut Tuhan, mungkin kita dibuang dari keluarga, mungkin kita dihina keluarga, kita terancam untuk dianiaya, atau mungkin kita kehilangan kesempatan untuk naik jabatan, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan lebih. Saudara-saudara, kita mungkin menolak proyek hanya karena itu menyangkal Tuhan atau karena itu berbuat tidak benar. Kita kehilangan uang, kehilangan kerugian, kehilangan kesempatan dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi satu hal, kita ikut Tuhan, kita kejar Tuhan karena mahkota yang Tuhan berikan, kemuliaan yang Tuhan berikan jauh lebih nikmat, jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa, jauh lebih dahsyat daripada semua penderitaan yang kita alami, dari semua keringat yang kita keluarkan, air mata yang kita kucurkan, setiap penghinaan yang kita terima. Kemuliaan yang Tuhan berikan itu jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa, jauh lebih dahsyat daripada segala-galanya. Saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah jual integritas kita. Ada satu buku mengatakan, setiap orang, setiap pria bisa menjual integritasnya, tapi tidak ada uang cukup di dunia untuk mampu membelinya kembali. Every man, every human being, mereka bisa menjual integritasnya. They can sold their integrity, but there are not enough money in the world for buy it back. Gak ada cukup uang di dunia untuk mampu membelinya kembali. Integritas kita bersama dengan Tuhan, kesetiaan kita bersama dengan Tuhan, pertahankan sampai titik darah penghabisan. Karena kemuliaan yang dia berikan jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih nikmat dari apa yang kita yang kita rugikan, yang kita harus kehilangan, saudara-saudara. Jauh lebih indah daripada semua itu. Jadi kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Kita ikut Tuhan dengan lebih mantap lagi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya akan buka ayat terakhir. Amsal 22 ayat 29 bilang seperti ini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. The Message Bible berkata begini, observe, selidiki, perhatikan, pelajari.
people who are good at their work. Orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya. Skilled workers are always in demand. Orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya, orang-orang yang terampil, selalu saudara-saudara dicari orang. In demand and admire. Selalu dicari orang dan dikagumi. Mereka tidak akan duduk di belakang orang, mereka selalu akan ada di depan. Saudara, kalau kita mau makan bakso, contohlah Anda hobi bakso. Di hadapan Anda ada dua tukang bakso. Satu tukang bakso kurang enak, satu tukang bakso yang enak. Yang mana Anda akan pergi? Kalau saya akan pergi ke tukang bakso yang enak. Saudara-saudara, kenapa? Karena dia lebih enak, saudara-saudara. Kalau Anda ke penjahit baju, Anda akan pergi ke penjahit baju yang terbaik tentunya. Bukan penjahit baju yang asal-asalan. Penjahit baju yang terbaik yang uang Anda mampu bisa bayar, saudara-saudara. Demikian pula dengan pendidikan, Anda akan menyekolahkan anak-anak Anda atau menyekolahkan diri Anda ke tempat-tempat terbaik yang uang Anda mampu belikan, yang uang Anda mampu berikan. Demikian pula dengan mobil dan rumah, Anda akan beli sesuai dengan uang Anda yang terbaik menurut Anda pastinya. Nah, Bapak Ibu, dunia kita ingin yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dunia pun menginginkan yang terbaik daripada kita, saudara-saudara. Daripada kita. Suatu hari, saudara, saya mendengarkan satu radio. Dan di radio tersebut diceritakanlah mengenai seorang supir taksi. Supir taksi tersebut dibawa ke radio tersebut, saudara-saudara. Dia cerita. Apa istimewa dari supir taksi ini? Saudara-saudara, dia sama dengan supir taksi yang lain. Ada ribuan di Jakarta, supir taksi seperti itu. Lalu apa istimewanya dia? Bapak Ibu, istimewa dari supir taksi ini adalah pelanggannya, saudara. Dari mulai orang biasa, turis, pejabat, dan artis. Pelanggannya beliau, saudara-saudara. Nah, beliau punya satu buku tamu di taksinya itu. Dan orang-orang menulis buku tamu dan kesan-kesannya. Ada yang bilang, saya harap di negara saya semua supir taksi seperti Anda. Anda supir taksi yang baik, saya menghormati Anda, dan segala macam pujian di buku tamu tersebut, saudara-saudara. Sebenarnya apa sih yang Bapak ini lakukan? Sederhana, saudara-saudara. Bapak supir taksi ini hanya dia membukakan pintu ketika penumpangnya naik lalu mengucapkan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, Pak. Kalau beliau bawa tas, dibawain tasnya, saudara-saudara. Lalu di dalam taksinya itu selalu tersedia minimal 3 koran terbitan terbaru. Pada zaman itu masih koran, saudara-saudara. Ada koran terbaru terbitan hari itu. Lalu ada minuman ringan di taksinya. Dan ada juga snack, saudara-saudara. Selain minuman ringan ada snack dan ada buah-buahan dia sediakan. Itu semua gratis diberikan untuk penumpang taksinya. Lalu kadang-kadang orang tanya sama dia, Pak, emang ini disediakan oleh taksinya atau Bapak? Oh enggak, Pak, ini pakai uang saya sendiri, katanya begitu. Emang Bapak nggak rugi, Pak? Oh enggak, Pak, saya nggak rugi, Pak, dia bilang gitu ya. Karena dia bilang dia nggak rugi, dan akhirnya orang-orang membayar taksi lebih mahal, saudara-saudara. Karena tergerak, mereka ngasih tips lebih mahal. Dan supir taksi ini akhirnya bisa masuk radio. Dia dicari orang dan pelanggannya banyak. Kenapa? Sederhana, karena dia melakukan yang terbaik. Ada banyak supir taksi, tapi hanya satu yang seperti dia. Kenapa? Dia ambil extra mile. Dia menambahkan nilai kepada pekerjaannya dia. Saudara-saudara, pematung-pematung hebat tidak lahir dalam satu malam. Pelukis-pelukis hebat tidak lahir dalam satu malam. Pengusaha-pengusaha besar tidak lahir dalam satu malam. Atlet-atlet tidak lahir dalam satu malam, saudara-saudara. Mereka berproses bertahun-tahun sampai mereka menjadi piawai dalam bidang mereka. Saya pernah membaca mengenai kisah atlet olimpiade. Untuk bisa tampil dalam sebuah pertandingan olimpiade, saudara-saudara, orang-orang mesti berlatih 4-8 tahun, saudara-saudara, untuk mereka tampil di satu gelanggang olimpiade, saudara. Bisa Anda bayangkan, mereka berlatih 4 tahun hanya untuk satu pertandingan. Bahkan berlatih 8 tahun untuk satu pertandingan, saudara-saudara. Tidak heran, para atlet demikian sangat jago dan piawai dalam apa yang mereka kerjakan. Karena mereka berproses dengan keringat, berproses dengan air mata, sampai mereka jago akhirnya. Tidak ada orang ahli lahir dalam satu malam. Semua dibentuk. Semua dibentuk dengan latihan keras dan kerja keras. Jadi saudara-saudara, kesusahan kita sampai pada hari ini, itu seperti kawah candra di muka. Tempat kita bergerak, tempat kita berjuang, tempat kita berinovasi. Sampai pada akhirnya nanti kesuksesan akan datang menghampiri kita. Dan waktu kita sukses, kita akan melihat ke belakang dan berkata, penderitaan ringan yang dahulu itu gak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang hari ini aku nikmati. Jadi saudara-saudara, saya tahu hari ini adalah hari-hari yang sulit. Semua orang lagi sulit, semua orang sedang sulit, saudara-saudara. Bukan cuma pengusaha yang sulit, para karyawan juga sulit.
Anak-anak sekolah, mahasiswa juga sulit, ibu-ibu rumah tangga juga sulit, hamba Tuhan juga sulit, saudara-saudara. Tapi justru pada masa-masa inilah kita berjuang dengan keras. Kita tunjukkan kualitas kita sebagai manusia. Nelayan-nelayan hebat, bukan mancing di pinggir lautan. Orang yang mancing di pinggiran, saudara, di dermaga, mungkin cuma hobi mancing. Tapi nelayan-nelayan dia pergi ke ujung samudra yang sulit, saudara-saudara, dijangkau untuk mendapatkan ikan yang terbaik. Pelaut-pelaut hebat tidak dilahirkan dari laut yang tenang, tapi dari badai, saudara-saudara. Dari kesulitan dan bagaimana mereka menghadapi kesulitannya dan mengatasi kesulitannya. Waktu kita belajar tentang kesuksesan orang, kita bisa menjadi pintar. Tapi waktu kita belajar dari kegagalan orang dan bagaimana mereka berproses terhadap kegagalan tersebut, lalu mereka muncul sebagai pemenang, itu akan membuat kita menjadi bijaksana. Jadi tetap semangat, tetap kerja keras. Tuhan seperti janjinya tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta dengan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita, menguatkan kita manakala kita lemah, menghibur kita manakala kita sedih. Sampai pada akhirnya kita akan menjadi jago, menjadi lihai dalam bidang kita karena proses yang kita hasilkan. Jadi tetap antusias, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam antusias. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan oleh Pastor Leo Immanuel. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, sedang menghadapi masalah, kesulitan, apapun yang namanya. Tuhan, Engkau berjanji tidak meninggalkannya. Maka saat ini beri kekuatan, beri hikmat, beri jalan keluar, apa yang terbaik Engkau berikan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama di atas segala nama, hamba berdoa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Daniel Ong dari Gereja Oikos Online Australia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu yang akan datang.